Kompas Petang kami lanjutkan, saudara, terkait pengembangan kasus kopilot asal Malaysia yang menyelundupkan 26 kg ekstasi dan 4 gram sabu. Melalui Bandara Soekarno-Hatta, Bareskrim Polri mengungkap kopilot MS dijanjikan upah Rp50.000 Malaysia untuk bisa menyelundupkan narkotika ke Indonesia. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan bagaimana pilot MS membawa 26 kg ekstasi dan 4 gram sabu di dalam koper saat tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Dari keterangan pilot yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, MS dijanjikan upah sebesar Rp50.000 Malaysia atau jika dirupiahkan mencapai angka Rp220 juta untuk bisa menyelundupkan narkotika ke Indonesia. Tersangka juga mengaku 3 kali membawa narkotika ke Indonesia, 2 kali di Jakarta dan 1 kali di daerah lain. Diduga pilot MS masuk dalam jaringan internasional. Berdasarkan keterangan tersangka, demikian dijanjikan diberi upah Rp50.000 Malaysia. Ini masih pendalaman, ungkap Kombes Awaludin Amin, Kasubdit 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Bareskrim Polri, dalam pesan singkat kepada Kompas TV. Sementara di Malaysia, otoritas setempat menyatakan investigasi menyeluruh tengah dilakukan atas kasus kopilot asal Malaysia, Muhammad Saufi bin Othman, yang tertangkap membawa 26 kg ekstasi dari Malaysia ke Indonesia. Dikutip dari Bernama, polisi Malaysia masih menyelidiki cara pelaku untuk lolos dari pemeriksaan Bandara Internasional Kuala Lumpur. Menurut Dirjen Badan Pengawasan dan Perlindungan Perbatasan Malaysia, setiap kru penerbangan di Malaysia melalui pemeriksaan ketat di bandara. Pihaknya kini menyelidiki modus penyelundupan sang kopilot. Saringan yang dilakukan seperti mana biasa, menggunakan scanner. Perkara ataupun beg yang dibawa tidak memberi apa jua imej yang mencurigakan. Justru itu, ia melepasi saringan biasa yang dilaksanakan oleh pihak keselamatan lapangan terbang antarabangsa KLIA. Orang nak bawa barang-barang terlarang ni mungkin dia menyembunyikannya. Mungkin cara dia membaluti barang-barang tersebut yang menyebabkan mesin scanner itu tidak dapat mengesan barang tersebut. So, modus operandi dia dalam dia menyaluti ataupun menyembunyikan MDMA itu dan methamphetamine itu adalah sesuatu yang kita sedang tunggu daripada pihak PDRM. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Nasdem, Ahmad Syahroni, menanggapi terbongkarnya kasus pilot asing yang mengedarkan 26 kg ekstasi di Indonesia. Syahroni bilang terungkapnya kasus itu membuktikan kerja Bea dan Cukai mencegah peredaran obat terlarang. Syahroni juga menyebut petugas di Indonesia mampu mengantisipasi jalur-jalur peredaran narkoba yang tidak biasa seperti yang dilakukan oleh pilot. Kepada petugas Bea Cukai, jeli dengan apa yang telah dilakukan oleh para pihak. Yang lolos kan dari negara yang dia keluar dari negara tujuan ke kita. Itu menjadi apresiasi buat Bea Cukai menganalisa dalam aspek kalau pengamanan jalur yang dipakai yang biasa oleh para kru, dia tidak lengah. Kecurigaan dari hasil X-ray terhadap barang bawaan dari pilot MS ini kemudian kami konfirmasi dengan dilakukan pemeriksaan. 3 kali yang bersangkutan membawa barang haram ini ke Indonesia. 2 kali di Jakarta, 1 kali di daerah lain. Sekilas tak ada yang berbeda dengan barang bawaan kopilot maskapai penerbangan Malaysia Airlines 29 Juli 2026. Saat tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dari penerbangan Kuala Lumpur, MS membawa 2 koper. 1 koper berwarna hitam dan 1 koper diambil kopilot dari tempat bagasi.
Meski pilot masuk dalam kelompok beresiko rendah dan menggunakan jalur khusus saat pemeriksaan di bandara, namun semua barang bawaan tetap diperiksa. Dan dari pemeriksaan, tersangka membawa 26 kg ekstasi dan 4 gram sabu dari dalam koper. Pesawat MH 727 ini landing dari Kuala Lumpur di Soekarno-Hatta. Kecurigaan dari hasil X-ray terhadap barang bawaan dari pilot MS ini, kemudian kami konfirmasi dengan dilakukan pemeriksaan dan ternyata terbukti pada saat pemeriksaan terdapat 14 bungkus besar yang isinya adalah ekstasi yang setelah dihitung itu jumlahnya sekitar 70.000. Walaupun pilotnya masuk melalui jalur khusus, tapi semua barang bawaannya sebenarnya dilakukan X-ray. Dan ini kasus yang paling besar sepengetahuan kami berhasil atau dicoba dibawa oleh seorang pilot. Dari keterangan pilot MS, yang bersangkutan mengaku telah 3 kali membawa narkotika ke Indonesia, 2 kali di Jakarta, 1 kali di daerah lain. Apakah yang bersangkutan ada indikasi terlibat dalam jaringan internasional? Dugaannya iya. Itu dugaannya. Karena dari hasil interogasi kami, dari hasil BAP kami terhadap tersangka, disampaikan bahwa 3 kali yang bersangkutan membawa barang haram ini ke Indonesia. 2 kali di Jakarta, 1 kali di daerah lain. Dan itu tidak tertutup kemungkinan akan bertambah lagi. Dari penangkapan, pilot MS juga kedapatan membawa 1 botol kecil berisi urin yang diduga dipersiapkan untuk memalsukan hasil tes urin apabila pilot diminta tes urin. Namun tak sempat digunakan, dari hasil tes urin membuktikan pilot positif mengonsumsi narkotika. Membawa 170 penumpang rute Kuala Lumpur Jakarta di bawah pengaruh narkoba. Saat ini tersangka masih didalami keterangannya dan ditahan di Mabes Polri. Tim Liputan, Kompas TV. Modus baru menyelundupkan narkoba menggunakan jasa pilot karena tergolong kelompok berisiko rendah dan punya jalur khusus saat pemeriksaan di bandara. Selengkapnya kita bahas kepada Irjen Purnawirawan Arman Depari yang merupakan mantan Deputi BNN dan kini menjabat sebagai Ketum GMDM sekaligus pemerhati narkoba. Pak Arman, selamat petang. Selamat petang. Baik, Pak Arman, saya ingin langsung tanyakan, apakah pola penyelundupan yang dilakukan oleh pilot Malaysia ini merupakan pola baru atau modus baru atau seperti apa, Pak Arman? Ya, kalau dilihat dari modusnya, sebenarnya modus ini sudah pernah terjadi, tapi itu sudah lama sekali tidak terjadi seperti sekarang ini. Kalau kita ingat dulu, ada seorang pilot penerbangan nasional yang membawa ekstasi dari Schiphol, Amsterdam. Nah, kalau kita ingat dulu, itu terkait juga dengan penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh seorang perempuan berinisial Z. Dan kemudian kita tahu bahwa itu adalah peristiwa yang kita sebut Ratu Narkoba. Jadi hampir sama sebenarnya modusnya ini. Namun demikian itu sudah terjadi lama sekali. Dan sekarang terjadi lagi. Ini membuktikan bahwa maraknya narkoba yang berasal dari luar negeri tetap menjadi kewaspadaan kita. Nah, satu hal yang perlu kita catat biasanya, nah ini untuk para petugas mungkin perlu dicermati kembali, karena mereka juga menggunakan modus yang disebut dengan shotgun. Shotgun itu artinya adalah kurir atau beberapa kurir atau transport yang berangkat dari satu titik menyebar ke beberapa tempat atau dengan tujuan yang berbeda. Jadi bisa saja yang ketangkap ini satu, kemungkinan besar di daerah lain sudah masuk dan juga menggunakan bonus yang sama. Apa tujuannya menggunakan modus shotgun seperti ini? Supaya kalau satu tertangkap itu masih ada 2 atau 3 yang lolos. Nah, ini perlu diwaspadai sekali.
Oke, saya ingin tanyakan soal apa yang kemudian sudah disampaikan oleh otoritas Malaysia, Pak Arman, bahwa mereka mengatakan sebenarnya seluruh kru yang kemudian terbang dari Malaysia ini sudah melewati pemeriksaan yang ketat, tetapi memang di sana tidak terdeteksi, sementara di Indonesia terdeteksi. Apa yang salah? Apakah ada perbedaan mungkin pemeriksaan kepada pilot di antar negara? Nah, itulah yang harus kita tanggapi dengan serius, karena bagaimanapun bandara atau airport ini adalah perbatasan negara ke negara, terutama dalam jalur internasional. Nah, barangkali karena mereka melihat seorang pilot yang setiap hari bekerja dan berada di airport, sehingga pengawasan kurang ketat. Walaupun pengawasan barang dan penumpang itu tetap dilakukan, namun bisa saja, nah ini menjadi catatan kita, perlu segera ditelusuri dan dipastikan apakah ada kerjasama dengan orang dalam. Karena kalau kita berbicara sindikat, ya ini pasti sindikat, ini adalah satu sindikasi, karena narkoba itu atau kejahatan narkoba itu tidak bisa berdiri sendiri. Paling tidak ada produsennya, ada transporternya, ada kurirnya, ada yang membiayai, ada pengedarnya, ada gudangnya dan lain sebagainya. Nah, kalau saya lihat pilot yang terlibat ini adalah kurir dan sekaligus adalah transporter. Artinya apakah kemungkinan ada jaringan yang lebih besar? Karena tadi juga Pak Arman menyebutkan tidak menutup kemungkinan ada kerjasama dengan orang dalam, atau dugaan polisi juga bahkan mengatakan ada jaringan internasional. Iya, itu bukan lagi dapat diduga. Saya meyakini pasti ada. Kalau tidak mungkin. Yang perlu sekarang kita laksanakan atau lakukan, bagaimana kita segera berbicara dengan otoritas di Malaysia, dengan jajaran jenayah atau dadah atau narkotik. Apakah ini berasal dari Malaysia atau juga berasal dari negara yang lain? Kenapa? Kita sangat berkepentingan dalam hal ini. Jika ada narkoba yang masuk ke Indonesia jenis sabu, MDMA, MDA atau ekstasi, MDMA, itu pasti untuk kiriman ke Indonesia. Itu untuk konsumsi orang Indonesia. Karena mereka di sana tidak atau jarang sekali menggunakan ekstasi atau sabu. Nah, ini harus segera ditelusuri. Apakah mungkin di sana ada produsen sendiri atau pabrik? Tapi pertanyaannya Pak Arman, tadi Anda menyebutkan bahwa dugaan paling kuat atau hampir pasti ini melibatkan jaringan internasional. Tapi pertanyaannya bagaimana untuk kemudian mengusutnya? Ya, kita punya kerjasama baik antar negara dengan Malaysia, terutama Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, atau dalam bendera ASEAN. Nah, itu harus digunakan, dan untuk internasional di Asia pun ada. Untuk global seluruh dunia itu melalui UNODC. Itu mereka sangat terbuka sekali khusus untuk menangani kasus-kasus narkotika di seluruh dunia. Karena kita tahu bahwa kejahatan narkotika ini itu pasti melibatkan beberapa negara dan kewarganegaraan yang bermacam-macam. Tadi Anda menyebut bahwa targetnya adalah Indonesia, atau mungkin ada pintu-pintu lain Pak Arman yang luput dari perhatian kita dan memang menjadi pintu masuk dari narkoba yang datang dari luar negeri ke negara kita? Ya, biasanya dalam jumlah besar itu melalui pengapalan atau shipment. Tapi dalam jumlah yang seperti ini jumlahnya terbatas. Namun, kembali seperti saya sampaikan tadi, sekalipun satu orang atau satu pesawat, satu transporter sedikit, tetapi dalam jumlah yang banyak dan serentak berangkat. Misalnya dari Malaysia, KLIA, Kuala Lumpur International Airport, bisa saja ada yang berangkat ke Surabaya, ada yang berangkat ke Medan, ada yang ke Batam, ada yang Jakarta. Jadi itu jumlahnya banyak. Baik, tentu kita dukung segala upaya untuk kemudian memberantas narkoba dari tanah air. Terima kasih Irjen Purnawirawan Arman Depari telah bergabung di Kompas Petang. Ya, terima kasih. Selamat sore.
Saudara, usai jeda akan ada informasi terkait jika perkara yang melibatkan ex-Jampit